Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk anak-anakku sekalian semuanya, pada hari ini kita akan masuk pembelajaran fikih masih KD1, yaitu mengenai sujud syukur. Oleh karena itu bukunya dipersiapkan, dibuka bukunya mengenai sujud syukur. Oke, tema hari ini sujud syukur, melanjutkan materi yang kemarin yaitu sujud sahwi, sujud tilawah, dan hari ini adalah yang terakhir, sujud syukur. Oleh karena itu sebelum kita mulai, mari bersama-sama agar pembelajaran hari ini lancar dan kalian juga semuanya dalam keadaan sehat. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk selanjutnya hari ini materinya mengenai sujud syukur. Oke, di sini ada beberapa IPK. Di sini nanti saya akan tuliskan di papan tulis. Kamu di rumah siapkan alat tulis agar nanti IPK ini kamu sebagai acuan untuk materi nanti ulangan UHB, sehingga dengan sendirinya seandainya IPK ini kamu kuasai, sehingga sendirinya kamu insya Allah akan bisa mengerjakan untuk ulangan-ulangan selanjutnya. Oke, saya akan tulis IPK dari materi sujud syukur hari ini. Oke, mungkin dari rumah kalian tidak begitu kelihatan jelas, maka saya akan bacakan dulu IPK untuk materi sujud syukur hari ini. IPK nomor 1 adalah pengertian sujud syukur. Yang kedua, hukum sujud syukur. Yang ketiga, dalil sujud syukur. Yang keempat, syarat sujud syukur. Yang kelima, rukun sujud syukur. Yang keenam, sebab-sebab sujud syukur. Yang ketujuh, peristiwa Nabi dan sahabat melakukan sujud syukur. 8, cara melakukan sujud syukur. 9, bacaan sujud syukur. Yang ke-10 atau yang terakhir, niat sujud syukur. Oke, untuk IPK 10 ini kita akan bahas satu persatu sambil mendengarkan atau melihat dari penjelasan Bu Yani. Kalian sekaligus juga di rumah membuka bukunya, jadi nanti sekaligus tahu mana yang dibahas hari ini. Oke, satu persatu. IPK nomor 1 mengenai pengertian sujud syukur. Oke, mengenai syukur, pengertian syukur sendiri-sendiri itu kalian sudah sering mendengar kata-kata syukur. Oke, syukur itu apa? Syukur itu artinya berterima kasih. Berarti kalau sujud syukur itu berarti apa? Sujud yang dilakukan karena berterima kasih. Nah, sekarang berterima kasih karena apa? Sekarang tanya-tanya, orang bersyukur itu apakah identik dengan hanya mendapatkan kesenangan karena mendapat kabar saja yang menggembirakan, atau mungkin sebab yang lain? Di sini kita ambil contoh. Ketika kamu melihat di TV ada pertandingan sepak bola, mungkin kalian ngefans sepak bola mana? Ketika fan sepak bola yang kamu suka itu memenangkan atau berhasil mengegolkan, kira-kira yang kamu lihat di TV itu apa yang dilakukan oleh pemain sepak bola itu? Nah, di sini bisa kita lihat, yang sering kita lihat ketika kita lihat pemain yang mungkin pilihan kita atau mungkin jago kita itu menang atau berhasil mengegolkan, di situ kita lihat yang secara banyak kita lihat itu banyak yang melakukan di dalam pemainnya itu melakukan sujud syukur. Tapi praktek di situ dalam pemain sepak bola melakukan sujud syukur itu karena mereka mendapatkan kesenangan. Dan yang lainnya lagi, contoh sujud syukur apa? Contoh, ketika kita dalam madrasah ini, mungkin kita mendapatkan prestasi, artinya kita mendapatkan ranking 1 di kelas. Nah, oleh teman kalian mungkin dia langsung sujud syukur, itu artinya berarti sujud syukur yang dilakukan apa? Karena mendapat kesenangan atau berita yang menggembirakan. Bisa juga contoh yang lain, alasan apa orang itu melakukan sujud syukur? Ketika kita melihat contoh yang lain, mungkin itu tadi semuanya adalah berita yang menyenangkan atau kabar yang gembira atau mendapatkan kenikmatan.
Bisa enggak sujud syukur itu dilakukan karena kita terhindar dari musibah? Bisa. Contoh, seandainya kita melihat bencana yang kemarin terjadi di mungkin Gunung Sinabung itu sekarang aktif lagi atau mengeluarkan lava lagi. Ketika kita mendengar di antara keluarga di sana ada yang selamat atau terhindar dari bencana dan mereka langsung melakukan sujud syukur, boleh enggak kita melakukan sujud syukur? Boleh. Berarti sujud syukur itu apa? Sujud yang dikerjakan oleh seseorang karena satu, mendapat kenikmatan, dua, karena mendapat kabar yang menyenangkan atau menggembirakan, yang ketiga karena terhindar dari bahaya atau bencana. Nah, bisa digarisbawahi berarti di sini pengertian sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan seseorang karena mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, karena mendapat kabar yang menyenangkan, bisa juga karena orang tersebut terhindar dari bahaya. Ini adalah pengertian sujud syukur. Jadi identik pengertian sujud syukur itu dilakukan bukan karena hanya mendapatkan kenikmatan saja, tapi bisa juga orang itu mendapatkan kenikmatan berupa terhindar dari bahaya. Itu ya, seyogianya kalau kita itu mendapatkan semua itu tadi atau terhindar dari bahaya, kita seyogianya melakukan sujud syukur. Oke, sekarang apa yang menjadikan dasar hukum bahwasanya sujud syukur itu diperintahkan? Karena di sini jelas kita masuk IPK 2, apa hukum sujud syukur? Hukum sujud syukur di sini adalah hukumnya adalah sunnah. Kalau sunnah berarti apa? Orang yang melakukan sujud syukur itu mendapat pahala. Tapi jika tidak melakukan, tidak berdosa atau tidak apa-apa. Ini pengertian sunnah. Saya ulang, hukum sujud syukur adalah sunnah. Siapapun yang melakukan, maka dia akan mendapat pahala. Tapi jika tidak melakukan, maka tidak berdosa. Oke, kita lanjut nomor 3, dalil yang memerintahkan kita untuk melakukan sujud syukur. Ini bisa kamu lihat di buku kalian. Dasarnya adalah hadis. Oke, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ diriwayatkan dari An Abi Bakrah. Oke, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrah, dari Abu Bakar, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana idza atahu amrun yasurruhu idza kana idza atahu, apabila di sini Nabiullah Muhammad ini mendapatkan suatu yang menyenangkan, ya, karena idza atahu amrun yasurruhu, suatu yang disenangi, au busyira bi kharra, atau diberi kabar yang menyenangkan, sajidan, beliau Rasulullah langsung sujud syukur. Sebagai tanda apa sujud syukur itu? Syukuran lillahi ta'ala, sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Oke, saya ulang lagi. Dari hadis tadi memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya Nabiullah SAW di sini mempraktekkan atau memberikan contoh sujud syukur yang dilakukan itu ketika kita ini mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau kenikmatan. Yang kedua, di sini Nabi juga melakukan sujud syukur ketika dia ini mendapat kabar yang menggembirakan. Nah, di sini saya akan berikan gambaran beberapa peristiwa Nabi dan sahabat ini pernah melakukan sujud syukur. Peristiwa ini apa saja? Oke, dilihat buku kalian halaman 11. Di situ ada beberapa peristiwa Nabi dan sahabat melakukan sujud syukur. Ini saya ambil langsung di peristiwa ya, biar nanti ada kaitannya. Jadi nomor 3 dan nomor 7 gitu ya. Jadi hari ini saya langsung jelaskan mengenai peristiwa kapan sih Nabi itu dan sahabat pernah melakukan sujud syukur. Oke, di halaman 11 dilihat, yaitu nomor 1 peristiwa di mana Nabiullah Muhammad itu mendapat kabar, yaitu dari Ali, yang mana beritanya menginformasikan kalau suku Hamdan itu masuk Islam. Nah, mendengar kabar kalau orang Hamdan itu masuk Islam, Nabiullah Muhammad melakukan sujud syukur. Yang kedua, peristiwa yang kedua adalah
peristiwa di mana malaikat Jibril itu menginformasikan kepada Nabi Muhammad, siapa saja yang selalu bersolawat kepada beliau Nabi Muhammad kelak akan mendapatkan rahmat. Itu yang kedua. Peristiwa yang ketiga yaitu diberitakan mengenai Ka'ab bin Abdul Malik. Ka'ab bin Abdul Malik ini diberi informasi kalau tobatnya itu diterima oleh Allah dan dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 116 sampai 118. Nanti kamu bila cek di Quran surat At-Taubah ayat 116 sampai 118 ini menceritakan mengenai taubatnya Ka'ab bin Abdul Malik diterima oleh Allah. Itu ya. Yang keempat, peristiwa yang keempat ini di mana ada Yatsudayah ini wafatnya di sekitar atau orang-orang Khawarij. Ketika Ali ini menemukan mayatnya Yatsudayah yang meninggal di antara orang-orang Khawarij. Ini beliau langsung melakukan sujud syukur. Yang terakhir peristiwa Nabi dan sahabat, di sini sahabatnya adalah Abu Bakar. Abu Bakar ini melakukan sujud syukur ketika apa? Orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi yang bernama siapa itu? Musailamah al-Kadzab wafat. Ini Abu Bakar langsung sujud syukur karena senangnya mendengar kabar kalau Musailamah meninggal atau wafat. Dari peristiwa itu mengibaratkan bahwasanya Nabi dan sahabat-sahabat pun melakukan sujud syukur sebagai wujud kesenangan atau kabar yang menggembirakan. Gitu ya. Dari beberapa peristiwa ini mengibaratkan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita seandainya mendapat kesenangan pun dianjurkan untuk sujud syukur. Selanjutnya adalah cara melakukan sujud syukur. Sebelum caranya kita akan bahas dulu syaratnya. Syaratnya orang melakukan sujud syukur satu harus suci. Tapi di sini jumhur ulama mengatakan orang yang melakukan sujud syukur tidak harus suci. Boleh tidak dalam keadaan suci. Karena apa? Sujud syukur itu dilakukan di luar sholat. Yang kedua, ketika kita mau sujud syukur harus berpakaian yang menutup aurat, tapi kondisional karena orang yang mendapat bahaya pun biasanya tidak harus bajunya rapat atau menutup aurat, tapi disyaratkan. Yang ketiga adalah menghadap kiblat. Sekarang rukun-rukunnya, karena rukun itu ibaratkan dengan prakteknya, praktek sujud syukur. Sujud syukur itu prakteknya hanya satu kali, sujudnya satu kali, seperti sama dengan sujud tilawah. Sekarang apa rukunnya? Satu adalah niat, dua adalah takbiratul ihram, ketiga adalah sujud, yang keempat adalah salam. Sekarang niatnya bagaimana dulu? Niatnya adalah kita melakukan sujud syukur, niatnya adalah nawaitu sujudas syukri sunnata lillahi ta'ala. Setelah itu niat langsung takbiratul ihram. Yang ketiga langsung sujud. Nah, sujud itu seperti biasa bacaannya yang berbeda. Bacaan sujud syukur apa? Di buku kalian dilihat di halaman 11 masih kita baca bersama-sama dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan taradahu wa adkhilni fi ibadikas sholihin wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Setelah itu duduk tahiyat akhir atau duduk tawaruk langsung kita salam. Itu prakteknya sama dengan sujud tilawah. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah bacaannya. Seandainya kita tidak baca itu bagaimana? Boleh saja. Bu, kita seandainya membacanya seperti sujud tilawah boleh sajadah wajiyah boleh. Kalau mungkin kamu tidak bisa yang Rabbi auzi'ni, tapi disarankan seandainya kamu hafal pakainya lah bacaan yang sujud syukur yang Rabbi auzi'ni. Itu ya. Oke, kita mulai praktek ya. Niatnya dulu kita baca nawaitu sujudas syukri sunnatan lillahi ta'ala. Setelah niat kita ulang lagi nawaitu sujudas syukri sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, begitu prakteknya, simple ya, sama dengan sujud tilawah, hanya bacaannya ketika sujud syukur ini berbeda. Tapi seandainya nanti dalam situasional kamu kok kesulitan membaca bacaan ini, boleh pakai sajadah wajiyah boleh, gitu ya. Prakteknya sama, sujudnya hanya satu kali. Oke, untuk
Perbedaan sujud tilawah, sujud syukur dan sujud sahwi itu kalian baca di buku kalian halaman 12 dan hikmahnya. Untuk pertemuan hari ini saya akan informasikan bahwa ulangan harian 1 nanti kalian lihat di Google Form. Ini nanti sebagai ulangan harian 1 KD 1 3.1. Untuk selanjutnya karena ini mau masuk September, mungkin nanti ulangan UHB-nya itu sampai bab 2. Oleh karena itu pesan Bu Yani, kamu nanti pelajari sampai bab 2, bab zakat. Ya, gitu ya, karena nanti ulangan HP ini babnya ada 2 bab. Karena mungkin waktunya tidak cukup, kalian pelajari 2 bab, bab 1 dan bab 2 yaitu mengenai sujud, yang kedua mengenai zakat. Ya, kalau memungkinkan nanti kita bisa bertemu kembali, maka saya akan terangkan. Seandainya nanti situasional kalau nggak ada waktunya, kalian tetap pelajari 2 bab, bab 1 dan bab 2 sebagai materi ulangan harian bersama. Gitu ya. Untuk pertemuan hari ini kita anggap cukup. Selanjutnya nanti kamu siap-siap untuk ulangan harian di Google Form nanti. Oke, kita akhiri pertemuan dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.